Maka yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Kalau kamu iman sama Allah dan Rasul, hormati tetangga kamu. Bukan pakai hukum sosial. Kalau baik saya baiki, kalau enggak. Berarti ada terdikte oleh makhluk. Terdiktelah oleh Allah Subhanahu wa taala yang suruh supaya kita selalu baik. Masya Allah teman-teman, dari video ini memberikan pembelajaran penting kepada kita teman-teman. Ada dua makna dan hikmah yang bisa kita ambil pembelajaran dari video ini teman-teman. Yang pertama ya, sesuai dari hadis Nabi yang telah disampaikan tadi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang mengaku dirinya beriman kepada Allah dan hari kiamat, hari akhir, maka muliakanlah, berbuat baiklah kepada tetangganya. Pelajaran yang diberikan kepada kita teman-teman, di dalam hal ini kita berbuat baik kepada tetangga kita tidak dilihat dari tetangga kita itu siapa, muslimkah dia. Kalau bukan muslim berarti tidak berbuat baik, tidak teman-teman. Ya, baik saudara sedarah kita maupun saudara tidak sedarah tapi seakidah dengan kita, bahkan saudara senegara bukan seakidah dan bukan saudara dengan kita, tetap harus berbuat baik teman-teman. Dan yang kedua, hal pentingnya teman-teman, bahwasanya kita harus berbuat baik kepada orang lain itu bukan karena orang lain atau tetangga kita itu karena berbuat baik kepada kita, tapi karena kita paham itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala dan bentuk juga ketaatan dan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang betul-betul merupakan kebaikan yang sejati teman-teman. Barakallahu fikum, mudah-mudahan ada manfaatnya teman-teman. Agama itu ada dua dalam menyikapi masalah sosial. Satu hukum objektif, dua itu hukum sosial. Kalau dalam hukum sosial Neng Aina itu ada pepatah al-insan abdul ihsan, manusia itu akan diperhambakan oleh kebaikan orang lain. Jadi kalau kita misalnya punya suami itu sudah ganteng, baik, maco, pokoknya sempurna lah, sudah gitu kaya, sayang, itu mbok perempuan nggak disuruh masak, itu masak sendiri. Ini sudah jelek, merongos, nggak punya uang, nyuruh masak. Hanya berdasar hukum fikih lelaki itu boleh nyuruh. Terus si perempuan ini boleh menolak. Kasus-kasus sosial itu nggak bisa ditangani secara fikih. Yang bisa nangani itu ya hukum apa? Sosial. Misalnya gini, ada lelaki ini miskin jelek, tapi beruntung karena dia entah dapat jimat dari mana, dapat istri itu cantik, kuaya, sopan, baik. Terus lelaki ini nyuruh masak, itu disalahkan orang seluruh dunia apa dibenarkan? Disalahkan. Terus ketika disalahkan karena tadi sudah perempuannya cantik, sopan, kaya, masa iya orang kaya, majikan yang punya harta disuruh? Jadi sebetulnya benar tidak itu dalam sosial itu ya konteksnya konteks sosial. Makanya kata Sayyidina Ali, ahsin man syi'ta takun amiro. Silahkan baik sama orang, pasti kamu yang mimpin. Misalnya gini, saya punya mobil Alphard. Saya tadi sowan Mbak Anwar diajak Neng Aina sama Gus Sofa naik Alphard. Beliau baik, mau Gus pakai mobil saya, dia baik. Itu otomatis saya nyuruh itu gak pantas, gak mungkin secara moral, secara psikologis orang nyuruh orang yang berbuat baik. Kalau ada istri, misalnya kayak Neng Aina kan sudah nengnya, putrinya Mbak Anwar, terus Mbak Ma'ruf itu kan santri. Sudah nyali apa ngongkon. Malah nawani piye tak kena nasi goreng. Jadi itu gak fikih-fikihan, yang itu secara naluri kasta. Saya punya kawan, dia itu dosen, doktor, profesor, dosen, cantik. Saking pinternya gak ada yang berani nikah dia. Akhirnya nikah sama supirnya. Karena itu satu-satunya dia butuh lelaki, pokoknya sementing lanang. Nyari dokter masih bawahnya, nyari dosen karena dia profesor. Itu hubungan suami nggak fikih-fikihan. Supirnya itu kalau dia datang ya mobil milik istrinya apa milik istrinya ya sopan sendiri dia. Wah masak ya masak, wah nyuci. Tak tanya kenapa masak dia, kamu kan lelaki. Ya tapi kan hamba saya Gus. Agama itu ada dua. Jadi meneruskan istilah asrar. Kalau tradisi ulama itu innalillahi asroron la ya'rifu al-anbiya wa innalil anbiya'i asroron la ya'rifu al-ulama wa innalil ulama asroron la ya'rifu al-awam. Jadi pada level beragama itu pasti ada asror. Asror itu hubungan-hubungan privat yang nggak diketahui kecuali oleh pelakunya. Dan itu kalau orang-orang sudah makomnya wali itu sampai guyonannya gini, wali saya makan sama kamu wiridan itu masih wali saya pas makan.
Nah, kenapa begitu? Ternyata kamu pas wiridan itu hanya melibatkan Tuhan saja. Kamu punya utang, terus Tuhan disuruh nyaur. Kamu cinta cewek, terus Tuhan kamu libatkan, tolong Gusti kabulkan. Jadi sebenarnya Anda tidak ingat Allah, ingat hajat Anda dan Allah libatkan. Itu mbok wiridan sampai mati gak jadi wali karena sebetulnya gak ingat Allah, ingat masalahnya, kemudian Allah dilibatkan. Sementara kiai-kiai yang makan terus malaman makan itu Nyon sewu, beliau juga manusia punya nafsu. Daripada nafsunya itu qabihah, jelek atau maksiat, dia melawan dengan mubah. Dia nyifati, wah sate ini enak, mie ayam ini enak, supaya tidak nyipati perempuan yang haram. Itu tidak gampang, lah itu asror. Terpaksa saya bocorkan karena disuruh fakultas itu termasuk asror. Jadi ternyata asror. Nyifati, oh ini mie ini enak, sate ini enak, hanya melawan supaya saya tidak nyifati perempuan yang nggak halal. Dengan begitu tahu-tahu pagi, tahu-tahu tempat maksiat ya sudah tidak ada, dia selamat. Saya inginlah keseharian kita yang awam, yang apa, itu harus cari backupan hadis supaya semua keseharian kita itu ada apa? Sanad. Misalnya sampean kalau malam itu nggak bisa tidur, tahajud ndak, witir ndak, ya mutolaah ndak. Tapi lihatlah itu sebagai tarkul ma'asi. Alhamdulillah, malam ini saya ada zina, tarkul ma'asi, meninggalkan maksiat. Supaya kamu tetap syukur sama Allah Ta'ala. Ithma min mubahin ila wa yatahaqqaqu bihi tarku haramimma. Setiap mubah yang kita lakukan pasti di saat itu ada haram yang kita tinggalkan. Makanya dulu banyak orang-orang soleh yang semalaman tuh guyon sampai pagi. Bukan karena ingin urakan, enggak, karena mengalahkan setan. Malam itu godaan mungkin ingin ngintip siapa itu masih kuat sekali. Ingin nonton siapa itu kuat sekali. Terus setan dilawan dengan guyon. Ternyata setelah guyon tuh asik, tahu-tahu pagi dadutannya selesai. Oh itu setan bisa setruk melawan orang alim seperti ini. Karena nilainya tarkul ma'asi. Meskipun dengan cara guyon. Itu yang menjadikan tiang Indonesia sekali nekuni tafsir ya alim tenang. Artinya orang yang alim di Indonesia, kados mas saya, Sarang, Lirboyo, itu putih-putih geng alim. Mau sampean ora usah kuwatir ati. Kowe sampean misalnya alim teng Indonesia, teng Mesir kita tetap alim. Kalau malih teng Ethiopia tetap alim, teng Somalia gitu tetap alim, teng Rwanda nopo malih asal alim betul ya di Indonesia. Itu yang menjadikan tiang Indonesia sekali nekuni tafsir ya alim tenang. Artinya orang yang alim di Indonesia, kados mas saya, Sarang, Lirboyo, itu putih-putih geng alim. Mau sampean ora usah kuwatir ati. Kowe sampean misalnya alim teng Indonesia, teng Mesir kita tetap alim. Kalau malih teng Ethiopia tetap alim.